Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Atta Muhammad, NIM 2021 Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang analisa dan evaluasi operasi. Ikhtisar terkait operasi sistem tenaga listrik. Proses operasi sistem tenaga listrik berlangsung dengan berbagai usaha mencapai kondisi operasi yang optimum, yaitu mencapai kondisi operasi dengan biaya bahan bakar minimum, serta tetap memperhatikan mutu dan keandalan. Uraian proses operasi. Yang pertama, wajib adanya pemahaman sistem tenaga listrik. Selanjutnya, perkiraan beban. Sistem tenaga listrik harus melayani kebutuhan pemakaian tenaga listrik para pelanggan, sehingga harus diperhatikan terkait perkiraan beban. Selanjutnya, jadwal pemeliharaan. Unit-unit pembangkit harus rutin terjadwal untuk pemeliharaan, dikarenakan unit pembangkit harus selalu ready untuk suplai listrik. Selanjutnya, optimasi hidrotermis. Berdasarkan data mengenai kesiapan operasi unit pembangkit yang didapat dari jadwal pemeliharaan, kemudian dicari jalur pembagian beban yang optimum antara subsistem hidro dan subsistem termis untuk mencapai biaya bahan bakar yang minimum. Selanjutnya, jadwal operasi unit pembangkit atau unit komitmen. Penjadwalan on-off pembangkit pada periode tertentu sesuai permintaan kebutuhan beban. Penjadwalan ini untuk mendapatkan biaya pembangkitan yang paling ekonomis dan handal. Selanjutnya, pembagian beban yang ekonomis. Setelah ditentukan unit pembangkit termis yang beroperasi, pembagian bebannya dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada jangka waktu penentuan jadwal operasinya. Dari waktu ke waktu perlu disesuaikan dengan dasar ekonomi. Yang kedua, selanjutnya, pengaturan frekuensi. Pengaturan frekuensi di Indonesia yaitu 50-60 Hz. Selanjutnya, memperhitungkan kendala dan gangguan. Kendala dan gangguan di sini dalam operasi sistem tenaga listrik merupakan hal yang tidak dikehendaki, tetapi tidak dapat dihindarkan. Oleh karenanya, kedua hal ini harus diperhitungkan. Selanjutnya, mempersiapkan dan merencanakan alat pengaman sistem. Karena kendala dan gangguan tidak bisa dihindarkan dalam operasi, maka perlu adanya alat-alat pengaman dalam sistem. Pengoperasian sistem harus diperhatikan kerjanya alat-alat pengaman tersebut. Selanjutnya, pengaturan tegangan. Pengaturan tegangan dalam sistem dengan menginjeksikan daya reaktif dalam berbagai bagian sistem untuk mencapai rugi-rugi daya yang minimal merupakan salah satu perkembangan mutakhir dalam operasi sistem tenaga listrik. Terakhir, mempersiapkan sarana operasi yang memadai. Untuk dapat mengoperasikan sistem tenaga listrik yang besar, diperlukan sarana operasi yang memadai. Selanjutnya, laporan operasi. Laporan operasi merupakan laporan mengenai operasi sistem tenaga listrik agar dapat dilakukan analisa, kemudian dapat dilakukan evaluasi operasi sistem tenaga listrik. Laporan operasi meliputi yang pertama, data terkait instalasi terpasang, seperti data daya terpasang unit pembangkit, daya trafo, data panjang dan luas penampang, serta laporan ini harus selalu diupdate. Yang kedua, laporan pemeliharaan dan perbaikan. Rencana dan realisasi pemeliharaan unit pembangkit untuk dapat menunjukkan kesiapan pembangkit. Yang ketiga, laporan pembebanan instalasi. Menggambarkan perkiraan beban dan realisasi beban yang terjadi dalam sistem. Yang keempat, laporan produksi. Menunjukkan jumlah produksi tenaga listrik yang dihasilkan dalam suatu unit pembangkit maupun pada setiap engine yang dihasilkan. Yang kelima, laporan hambatan dalam operasi. Kendala dan hambatan dalam proses operasi harus juga dilaporkan, seperti diantaranya gangguan dan kerusakan dalam instalasi, dan kurang siapnya personil dalam menangani gangguan dan melakukan perbaikan. Kelima, laporan mengenai bahan bakar, menunjukkan kebutuhan bahan bakar, cadangan bahan bakar yang sedang digunakan, serta rencana pemenuhan stok bahan bakar. Kemudian statistik operasi,
Seluruh laporan operasi perlu dibuatkan dalam bentuk statistik agar lebih mudah dipahami dan dievaluasi dengan detail dan tepat sasaran secara periode mingguan, bulanan, maupun tahunan. Selanjutnya, laporan aliran daya atau load flow. Laporan aliran daya menggambarkan aliran daya yang terjadi pada sistem beserta level tegangannya di masing-masing busbar sistem untuk dapat diketahui kekurangan bagian mana pada suatu sistem baik dari sisi pembebanan, losis maupun tegangan. Rasio operasi. Rasio operasional diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi operasi sistem tenaga listrik, baik yang menyangkut segi operasi maupun segi manajemen. Rasio operasional adalah faktor yang menggambarkan perbandingan angka-angka operasional tertentu. Rasio-rasio operasional yang sering dipakai untuk keperluan analisa dan evaluasi hasil operasi sistem adalah yang pertama, faktor beban. Beban merupakan gambaran dari pembebanan dari suatu sistem. Misal jika dalam harian, maka beban rata-rata dalam satu hari dibagi 24 jam. Beban puncak merupakan beban tertinggi yang terjadi selama durasi satu hari. Faktor beban menggambarkan karakteristik besar faktor beban efisien pemanfaatan instalasi sistem. Yang kedua, faktor kesediaan. Rumus dari faktor kesediaan adalah daya tersedia dibagi daya terpasang. Besarnya daya yang tersedia dalam sistem dalam satu hari bisa berbeda tergantung kesiapan operasi unit-unit pembangkit dalam sistem. Hal ini tentu sangat tergantung dari manajemen pemeliharaan unit-unit pembangkit. Yang ketiga, faktor penggunaan. Rumus dari faktor penggunaan adalah beban puncak dibagi daya terpasang. Yang dimaksud dengan faktor penggunaan adalah seberapa besar daya yang terpasang dimanfaatkan dengan maksimum. Apabila sudah mencapai nilai tinggi agar segera dilakukan perencanaan penambahan daya agar tidak overload. Sedangkan jika daya terlalu kecil, juga akan pemborosan modal atau bahan bakar. Yang keempat, capacity factor. Rumus dari capacity factor adalah produksi KWH dalam 1 tahun dibagi daya terpasang dalam KW dikali 8.760 jam. Capacity factor tahunan menggambarkan pemanfaatan unit pembangkit dalam 1 tahun dari segi kemampuan produksi. Capacity factor yang rendah bisa disebabkan karena unit tersebut sering tidak beroperasi atau diperlukan atau tidak begitu diperlukan dalam sistem sehingga sering dijadikan unit cadangan. Yang kelima, FOR atau Force Outage Rate, yaitu kondisi pembangkit yang terpaksa harus keluar sistem, mungkin dikarenakan terjadi kerusakan atau pemeliharaan yang dihitung dalam periode tertentu, misalkan mingguan, bulanan, atau tahunan, untuk mengantisipasi pola operasi sistem pembangkit. Yang keenam, SFC, Special Fuel Consumption. Rumus dari SFC adalah jumlah pemakaian bahan bakar dibagi jumlah produksi dalam KWH. Merupakan indikator pemakaian bahan bakar dalam pembangkit dalam satuan liter. Semakin kecil nilainya, maka semakin irit pembangkit tersebut. Kemudian analisa dan evaluasi hasil operasi. Karena operasi sistem tenaga listrik menelan biaya yang tidak sedikit, makanya hasil operasi perlu dianalisa dan dievaluasi untuk selanjutnya menentukan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan. Ya, hasil operasi telah dianalisa kebenarannya dan juga sebab-sebabnya yang menyangkut perubahan-perubahan telah dianalisa, kemudian perlu dilakukan evaluasi atas hasil operasi tersebut. Untuk dapat melakukan hasil operasi harus ada angka yang menggambarkan hasil operasi secara keseluruhan. Karena sasaran utama dari operasi sistem tenaga listrik adalah memproduksi tenaga listrik yang semurah mungkin dengan memperhatikan mutu dan keandalan, maka evaluasi hasil operasi harus didasarkan atas beberapa biaya operasi sistem secara keseluruhan dalam rupiah per KWH dengan memperhatikan laporan tegangan dalam sistem. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.